Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Daniel The Magnesian. Yang kali ini mungkin videonya tidak akan diedit dan akan langsung diposting. Hari ini tanggal 4 Juli tahun 2023 dan kemarin tanggal 3 Juli saya malam-malam ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Karena ada saudara saya yang ya masih hitungannya cukup dekat ya, itu mengalami suatu penyakit yang serius. Jadi saya mau menceritakan kronologinya agar semua orang mengerti bagaimana kalau kita menghadapi suatu penyakit atau apa yang kita harus lakukan sebagai preventif. Jadi di hari Sabtu, jadi kalau kemarin kan itu hari Senin ya, jadi hari Sabtu orang ini umur 67 tahun mulai muntah-muntah, mulai nyanak. Jadi dia agak susah makan, tapi masih bisa makan hari Sabtu. Lalu cerita berikutnya hari Minggu, muntahnya makin parah Minggu pagi, tapi dia masih bisa ke gereja secara online karena ya zaman sekarang kita bisa beribadah melalui YouTube gitu kan. Ya, jadi dia melakukan ibadah melalui online, tetapi makin sulit makan. Jadi siangnya juga udah nggak makan sama sekali, dan sorenya mulai terjadi keadaan yang rada aneh, di mana badannya seperti mulai kaku. Sehingga ya karena tinggalnya di kamar lantai 2, jadi dia turun sedikit demi sedikit ke lantai bawah dengan dibantu dipapa oleh suaminya. Nah, karena keadaan juga ya cukup mengkhawatirkan bagi orang ini, nggak tahu harus berbuat apa karena badan kaku kan dan susah makan, jadi mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit. Jadi hari Minggu ya mungkin udah agak malam itu langsung dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di swasta di Jakarta Barat. Dan pasti untuk kondisi yang seperti itu, masuk UGD itu adalah yang nomor satu. Waktu diperiksa di UGD, gula darahnya 300 lebih. Nah, itu jelas adalah suatu kondisi yang tidak baik. Tetapi untuk kondisi gula darah yang sebesar 300 lebih, biasanya tidak menyebabkan kejadian sampai sebegitu parahnya. Ya, tidak bisa sampai tidak bisa bergerak dan segala macam, biasanya tidak seperti itu. Lalu hari Minggu, Senin pagi itu sudah mulai tambah tidak baik kondisinya. Jadi karena prosedural rumah sakit sekarang, sebelum orang melakukan rawat inap itu ada yang namanya ronsen paru. Mungkin karena zaman pandemi COVID ya, jadi semua orang yang mau dirawat itu harus di ronsen paru. Di ronsen paru ternyata ada bercak-bercak. Lalu dokter bilang, wah ini kemungkinan ada tumor. Nanti kita harus periksa melalui CT scan biar lebih jelas. Dan jika tumor ya harus diperiksa lagi tingkat keganasannya seperti apa, jinak atau ganas dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Jadi akhirnya dilakukanlah CT scan. Setelah CT scan, kondisi makin tidak baik, masuk ke dalam ruang HCU, ya, ICU itu ruang yang sedikit di bawah dengan ICU, ya, karena tujuannya memerlukan pemantauan yang lebih dengan kondisi yang tidak dapat makan dan tekanan darah juga terlalu rendah, 76/40. Gula darah memang sudah waktu di UGD sudah bisa lebih dikontrol, bisa jadi 200 lebih karena dilakukan suntikan insulin. Ya otomatis itu adalah suatu hal instan yang dapat memperbaiki kondisi gula darah dalam tubuh. Lalu kemudian dia beberapa jam kemudian setelah CT scan, jantung berhenti. Karena ada di ruang HCU, maka langsung dilakukan PCR dan
menggunakan defibrillator. Jadi ya mungkin kalau pernah lihat di film-film orang yang disudut listrik gitu ya dengan berapa ratus volt untuk bangun lagi, dan jawabannya berhasil bangun. PCR akan dilakukan lagi jika terjadi berhenti jantung, gagal jantung. Suami disuruh tanda tangan lagi, akan melakukan PCR lagi, atau bukan PCR, CPR, aduh salah, PCR mah itu yang nyodok COVID ini, nyodok hidung COVID ya. Itu gara-gara nih kebanyakan COVID ngomongnya PCR mulu di kepala, sorry, ini CPR ya. Nah, jadi suami bilang, tanya kalau nanti di CPR sekali lagi mungkin gimana gitu ya, bisa terjadi patah tulang rusuknya, jadi kan ditekan-tekan gitu ya, itu kan penekanannya harus cukup kuat karena tujuannya adalah memompa paru-paru dan jantung biar bisa kembali berdetak lagi dan jantung paru-paru bisa bernafas lagi. Tetapi suami tidak mau menandatangan untuk melakukan CPR yang kemudian. Lalu memang jantung tidak berhenti lagi, jadi tetapi nggak berapa lama kemudian suami sudah pulang ke rumah, ditelepon dari pihak rumah sakit, terjadi gagal paru. Itu gagal paru mau dipasang ventilator. Jadi suami berkata, oke, pasang ventilator agar paru-paru bisa bernafas lagi. Ya, kita tahu kalau orang bernafas dengan ventilator ya bunyinya nguk itu semua karena bernafas dengan mesin. Saya mendengar seperti itu, baru dapat kabar bahwa ada terjadi pemasangan ventilator. Sebenarnya cerita sebelumnya saya kurang begitu jelas, tapi yang saya baru tahu adalah bahwa kejadian ini sangat-sangatlah singkat, dalam hitungan hari ya, 1-2 hari. Sehingga saudara kami yang tercinta ini masuk rumah sakit dan dirawat dengan kondisi yang sangat parah. Setelah dipasang ventilator, CT scan hasilnya belum keluar, lalu saya berpikir kenapa ada bercak di paru-paru dan segala macam. Nah, jadi pemikiran mengenai tumor sih nggak masuk akal. Ya nanti mungkin saya akan ceritakan pendapat saya. Jadi selanjutnya, karena saya mendengar berita itu, saya kasih kabar ke ibu saya bahwa dia mengalami suatu yang buruk di rumah sakit dan pihak keluarga perlu mengetahui lebih jelas apa yang terjadi. Dan saya sudah ceritakan bahwa kejadiannya adalah seperti ini dan itu. Kebetulan saya pergi dulu, jadi saya baru bisa datang ke rumah sakit itu malam-malam, sekitar jam 9:30 malam saya baru sampai rumah sakit semalam ya. Jadi tanggal 3, sekarang kan tanggal 4, saya ketemu dengan pihak keluarga, dengan suami, anaknya. Terus saya ceritakan ini dan itu agar mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena waktu saya sampai di rumah sakit, saya diberitakan bahwa itu bercak-bercak dan dari hasil CT scan tidak menunjukkan itu adalah suatu tumor. Jadi itu adalah suatu infeksi, kata dokter ya, kata dokter yang disampaikan ke pihak keluarga. Saya dapat informasi seperti itu. Sehingga infeksi itu harus ditangani oleh dokter paru karena infeksinya ada di paru. Jadi mau disuruh panggil suami harus menyetujui, tetapi suami tidak mau menyetujui karena harus disodok lagi dari hidung atau dari mulut, nggak tahu di mana, atau ada yang sudah masuk dalam karena ada ventilator ya, untuk disedot cairannya untuk mengetahui infeksi bakteri yang seperti apa dan harus diobatinya seperti apa. Nah, segitu dulu, nanti saya ceritakan endingnya. Jadi pada saat saya bertemu dengan pihak keluarga, saya ceritakan
apa sebenarnya yang terjadi pada orang ini yang berumur 67 tahun, wanita. Dia adalah seorang pengidap diabetes yang tidak pernah dan tidak mau mengecek kondisi kadar gulanya. Saya tanya, kapan terakhir memeriksa kadar gulanya, kondisi gulanya, glukosa puasa, glukosa sementara, atau HbA1c dan segala macam? Jawabannya adalah sebelum pandemi. Waduh, itu nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong kalau kita kena diabetes meriksanya tahunan, nggak bisa. Kalau bisa tiap hari itu lebih bagus, jadi kita dapat mengontrol makanan dengan baik ya. Tolong buat pengidap diabetes, tolong perhatikan, periksalah kondisi gula Anda. Harus jaga kestabilan agar kita tahu apa yang baik kita makan, apa yang tidak baik kita makan ya. Jangan sampai kejadian seperti ini, tidak pernah mau mengetahui kejadian kondisi gula di dalam tubuhnya sehingga terjadi sesuatu yang fatal. Jadi saya bilang ini kondisi gula tidak baik, dia diabetes. Terus kenapa sampai cuman gula sampai di UGD cuma 300-an, dia sampai sebegitu lemahnya, mau jalan susah, mau gerakin kaki susah, seperti orang stroke, mau ngomong susah, tetapi besokannya masih udah bisa ngomong lagi waktu setelah disuntik insulin. Saya menerangkan seperti ini. Sebenarnya waktu di rumah itu kondisi kadar gulanya itu sudah luar biasa tinggi, mungkin di atas 600 atau 700, sehingga dia tubuh itu memiliki respon ya. Jadi kalau seorang yang memiliki kadar gula yang terlalu tinggi, dia akan berespon untuk mengeluarkan bagaimanapun caranya. Karena itu dia mau muntah dalam artian dia wah gitu, tapi tidak keluar apa-apa karena dia sebenarnya tubuh mau mengeluarkan gula tersebut karena dia tahu terlalu banyak, udah ada sensornya. Lalu karena tidak berhasil melalui mulut, akhirnya mulailah ke otaknya sebagian mungkin ada yang sudah pecah sehingga terjadi kesulitan berjalan, kesulitan berbicara, kesulitan bergerak gitu. Nah, itu menjadi suatu indikasi. Lalu sampai di rumah sakit di ronsen terlihat suatu flek-flek putih di paru-paru dan hasil CT scan memang menunjukkan bukan tumor. Itu memang ya udah jelas bahwa itu adalah respon tubuh dalam mengeluarkan gula. Dia jadi harus memecahkan suatu pembuluh darah. Pembuluh darah yang pecah itu adalah di paru-parunya. Jadi paru-parunya itu alveoli dan pembuluh darah kecilnya kapiler banyak yang sekali yang pecah. Jadi seperti orang beloboran darah ya gitu paru-parunya. Nah, akhirnya paru-parunya juga gagal berfungsi, perlu ventilator. Kenapa ya? Saya juga bingung kenapa dokter awalnya itu bilang itu tumor. Nggak ngerti deh itu jalan pikir dari mana. Karena asal Anda tahu bahwa kondisi kalau orang kena tumor atau kanker akan memang bisa menyebabkan suatu kondisi yang tidak baik, tetapi tidak dalam hitungan 1 atau 2 hari, harus lama, kadang bisa setahun, kadang bisa hitungannya 1-2 bulan, bukan 1-2 hari. Kalau 1-2 hari itu adalah suatu kondisi ekstrim di mana sistem tubuh itu sudah kacau. Jadi kekacauan ini menyebabkan paru-paru gagal berfungsi. Jadi tolong kondisi gula darah Anda tolong jaga dengan baik. Lanjut. Jadi walaupun hasil CT scan belum keluar, saya sudah tahu bahwa itu udah jelas bukan tumor atau kanker. Ya, itu udah pasti pemecahan pembuluh darah. Itu yang saya sampaikan ke suami dan anaknya. Lalu suami dan anaknya nanya, ya selanjutnya harus apa begitu kan? Ya jawabannya kita nggak bisa apa-apa. Ada di ruangan ICU terus mau diapain? Yaitu jawabannya kita support agar biar dia bisa tetap hidup. Andai kata mujizat terjadi dan ventilator bisa dicabut dan orangnya bisa bernafas kembali, hal itu bisa kasihan juga gitu ya, karena kondisi yang luar biasa yang sudah dialami, terjadi pemecahan pembuluh darah di otak, pemecahan di paru-paru,
yang pasti banyak kerusakan segala macam. Andai kata ventilator berhasil dicabut dan bisa hidup kembali, ya mungkin hidupnya akan menjadi vegetatif, yang tentunya semua orang tidak mengharapkan hal itu terjadi. Apakah bisa melek lagi atau enggak juga nggak tahu juga ya. Itu memang suatu hal yang sulit dan memang tidak bisa diterima dengan orang awam yang tidak begitu mengerti kesehatan. Ya bagaimana kita menilai kehidupan ini, tiap orang memang berbeda. Tetapi memang dalam dunia medis, dalam dunia kedokteran, memang mereka juga tidak salah. Nomor satu adalah kehidupan itu yang penting. Jadi kita harus pertahankan kehidupan selama mungkin. Itu adalah dari dunia medis. Apapun yang terjadi, apapun resiko setelahnya, ya itu lain ceritanya. Yang penting hidup dulu. Tetapi hidup yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, setelah saya terangkan bahwa memang kejadiannya seperti itu dan memang terjadi kegagalan fungsi organ, terus mereka tanya kenapa dokter nggak bilang itu adalah suatu kegagalan fungsi organ. Jadi kalau dari sistem dunia medis itu, kalau mereka bilang oh ini suatu kegagalan fungsi organ, itu tidak ada obatnya dan tidak dapat dilakukan apa-apa. Jadi tidak ada obat, jadi mereka hitungannya ya udah angkat tangan begitu loh ya. Jadi nggak salah juga sih, dokter masih mau berusaha melakukan sesuatu bagi orang ini agar bisa sembuh dan hidup lagi gitu kan. Tetapi dengan jalan pikir yang seperti itu, karena memang dunia medis itu ya lebih banyak mencari kambing hitam. Dalam artian kambing hitam itu kalau suatu penyakit disebabkan oleh faktor luar ya, jadi misalnya oleh karena bakteri, oleh karena virus, parasit dan segala macam. Tetapi kalau dari pihak dari dalam, kerusakan dari dalam, kesalahan dalam, itu nggak bisa diapa-apain. Jadi misalnya orang gagal ginjal, ya jawabannya ginjalnya nggak bisa diobatin, ya udah begitu, makin lama makin rusak. Yang bisa dilakukan adalah cuci darah, karena darahnya makin lama makin kotor karena tidak dapat dibuang melalui ginjal yang sudah rusak itu, begitu ya. Ya, jadi sistem kerusakan fungsi organ itu tidak dapat diobati. Jadi jagalah kesehatan kita dengan baik, jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Singkat cerita, setelah saya berbicara sekitar 1 jam menceritakan kondisi bahwa gula darah itu bisa begitu berbahayanya, akhirnya kita pulang semua ke rumah sekitar jam setengah 11, jam 11 malam dari rumah sakit ya. Saya sampai rumah sekitar jam setengah 12 malam lah kira-kira semalamnya. Dan jam 1 pagi orang tersebut dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ya kiranya semua keluarga yang ditinggalkan boleh selalu kuat dalam Tuhan. Saya bantu doa biar semua juga boleh selalu tetap tegar, dan kita tahu bahwa yang berpulang tidak sakit lagi. Dan memang itu juga salah satu kematian meninggalkan dunia ini yang tidak sakit, karena dia sudah dalam kondisi tidak sadar. Otak bawah sadarnya saja sudah tidak dapat mengontrol pergerakan paru-paru, jadi otak sadarnya sudah tidak ada. Jadi dia tidak mengalami sakit pada saat dia meninggalkan dunia ini. Ya saya hanya bisa berkata itu, puji Tuhan. Biarlah almarhum boleh diterima di sisi Tuhan, dan semua keluarga boleh selalu kuat dalam Tuhan. Terima kasih, salam sehat selalu semuanya. Kiranya semuanya boleh menjaga kesehatan dengan baik.